Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhabanal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabih amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkah rahmat karunia-Nya kita hingga sampai saat ini masih diberikan banyak sekali peparing, banyak sekali nikmat yang telah kita nikmati, disadari maupun tidak, terlihat maupun tidak, kesemuanya itu tidak akan pernah bisa kita hitung. Seperti dalam Al-Quran diterangkan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan sehat dan longgar, dan yang lebih lagi kita dipertemukan dalam keadaan online ini dalam keadaan mendapatkan hidayah. Karena dengan hidayah ini hidup kita bisa manfaat, bisa barokah, kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang iman. Kemudian salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang beliau berjuang mula-mula sendirian dulu di Jazirah Arab, kemudian dibantu oleh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, maman tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, termasuk kita semua ini sampai mendapatkan hidayah dari nun jauh di Arab sampai ke Indonesia, kita mendapatkan hidayah, tentunya tak lepas dari amal soleh, jasa perantara hidayah. Semuanya wajib kita syukuri dengan ucapan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan segenap para peserta pengajian online yang berbahagia, yang telah menyempatkan waktunya, yang telah berani dan ridho untuk melonggarkan waktunya untuk mengikuti pengajian yang walaupun bersifat online pada kesempatan kali ini, atas kesemangatannya semuanya disaksikan dan disyukuri dengan ucapan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Moga-moga al-barokah dan barokah. Kemudian para peserta pengajian yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang di masa ini semua sendi-sendi kehidupan kita ibaratnya terusak atau terkacaukan atau terganggu dengan adanya wabah pandemi virus corona atau kita kenal dengan wabah COVID-19. Ini merupakan suatu cobaan yang luar biasa besar yang tentu saja membuat kita sendiri kesulitan dalam menghadapinya. Namun demikian, dengan kita tetap yakin, tetap ridho bahwa ini adalah qadar Allah, insya Allah kita akan bisa menghadapinya dengan ridho, dengan ikhlas, dengan baik, dan insya Allah kita bisa menyesuaikan diri sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita seperti biasa. Termasuk di antara sekian banyak kerusakan, keterbatasan, kemudian kesusahan yang telah kita terima akibat dari efek wabah COVID-19 ini, tetap tidak mengurangi kewajiban kita, tidak menggugurkan kewajiban kita sebagai orang iman untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ilmu, untuk melestarikan ilmu yang hak ini, agama yang hak ini sehingga bisa lestari ila yaumil qiyamah. Maka dari itu, di sini program PPG sebagai penggerak pembina generus bersama dengan para divisi-divisi, bersama dengan semua jajaran ulama-ulama, ditunjang dengan dukungan penuh dari Wanhat, kita sepakat, kita bermusyawarah, kita sepakat akan menyelenggarakan pengajian online atau pengajian daring yang telah kita laksanakan termasuk yang kali ini. Untuk apa ini? Pengajian daring adalah usaha kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Usaha kita untuk tetap mencari ilmu, untuk melestarikan ilmu Quran hadis yang hak ini, sehingga apapun keadaannya kita tetap terjaga keimanan kita, ketakwaan kita. Maka dari itu, maka amal soleh bagi para panjenengan semuanya untuk tetap dalam dan disiplin dalam mengikuti program-program pengajian daring atau online yang telah akan kita laksanakan ini. Tentu saja sesuai dengan program-program sebelumnya, dalam setiap pencarian ilmu yang hak ini, maka tetap kami harapkan supaya tetap menjunjung tinggi adab untuk mencari ilmu, seperti disiplin, tepat waktu, berpakaian yang rapi, kemudian hormat dan takdim baik terhadap penyampai, baik terhadap forum, baik terhadap ilmu yang diberikan. Sehingga apa? Sehingga nanti segala hasil pengajian ini,
semuanya tidak hanya sebagai untuk melengkapi Quran kita, hanya tidak untuk menggugurkan kewajiban kita, tapi juga untuk benar-benar meningkatkan takwaan kita, benar-benar tujuan bahwa kita mengaji itu untuk ibadah, untuk meningkatkan takwaan bisa tercapai. Maka dari itu, marilah semuanya tetap disiplin, kita sesuaikan dengan kemampuan kita sesuaikan dengan waktu kita, insya Allah semua pengurus akan memfasilitasi segala kesulitan-kesulitan yang akan timbul mungkin akibat pelaksanaan secara daring ini. Kemudian tentu saja yang kedua, karena ini adalah wabah pandemi, tentu saja tetap kita berdayakan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Yaitu seperti yang kita lihat di sini, selalu memakai masker dipakai terus, kemudian jika berinteraksi dengan orang lain tetap memakai masker, sehingga kita bisa meminimalisir risiko yang ada untuk penyebaran virus. Kemudian juga selalu cuci tangan dengan air yang mengalir atau sabun, dan disediakan hand sanitizer, dan diharapkan satu-satunya jamaah juga mempunyai hand sanitizer mandiri sehingga bisa melaksanakan pembersihan tangan secara mandiri dimanapun dan kapanpun setelah memegang barang-barang imun. Kemudian tentu saja dalam pelaksanaan pengajian daring ini tetap harus menjaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter sehingga semua protokol-protokol kesehatan ini bisa menjadi upaya kita untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi virus corona atau COVID-19, dan kita bisa ikut andil dalam hal untuk membantu pemerintah untuk segera menyelesaikan wabah pandemi ini sehingga nanti kita bisa lepas dari musibah ini sehingga kita bisa kembali ke kehidupan normal kita seperti biasa. Kemudian terakhir dari saya, jika ada kesalahan, tidak ada kekurangan dalam pelaksanaan pengajian daring ini, pengajian online ini, kami mohon maaf yang besar-besarnya, dan kami akan terus mengevaluasi pelaksanaan ini sehingga nanti untuk pelaksanaan ke depan berdasarkan masukan-masukan yang ada akan kami terus berbenah sehingga akan lebih sempurna sehingga kita bisa melaksanakan ini dengan lebih baik lagi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua disyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasuluna bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas peparing Allah yang mana kita semua pada saat ini masih diberi berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lain yang kita tidak akan bisa mampu untuk menghitungnya. Dan tentunya nikmat yang paling pol, nikmat yang rajanya segala nikmat, yaitu nikmat hidayah. Yang mana nikmat hidayah ini tidak sembarang orang memiliki, hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah, orang-orang yang benar-benar disayangi oleh Allah. Atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, marilah kita syukur dengan ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua kalinya, atas perjuangan para perantara agama yang telah memperantarai agama yang hak ini, yang mana sumbernya jauh di sana, di Mekah dan Madinah, namun kita yang menetap di Indonesia ini bisa kecipratan hidayah, bisa merasakan agama yang hak, bisa menetapi agama yang hak yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Itu semua tak lain dan tak bukan sebab perjuangan para perantara agama, yang mana beliau-beliau ini sudah mengorbankan banyak hal, baik dari waktu mereka, kesenangan mereka, harta mereka, bahkan jiwa mereka. Mereka korbankan untuk kelangsungan agama Islam ini.
atas amal soleh para perantara agama, atas perjuangan beliau-beliau ini, marilah kita syukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Dan yang ketiga kalinya, saya juga bersyukur kepada para orang tua, kepada para guru-guru, dan juga pada kawan-kawan remaja yang sudah mengikuti pengajian online para remaja daerah Surabaya Selatan pada kali ini, yang mana sudah menyempatkan waktunya, melonggar-longgarkan waktunya, lebih memprioritaskan pengajian online pada kali ini. Atas amal solehnya, atas kesempatannya, disyukuri dengan ucapan syukur. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Dalam kesempatan ini, saya hanya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berkaitan dengan kondisi pada saat ini, yang mana dunia sedang dilanda wabah COVID-19 yang menyerang berbagai sektor, baik itu ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan banyak sektor-sektor lainnya, baik formal maupun informal. Tak terkecuali kita yang berkecimpung dalam kegiatan peribadahan juga mengalami banyak sekali hambatan. Maka dari itu, saya hanya mau mengingatkan supaya kawan-kawan di luar sana tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kawan-kawan semuanya. Saya pernah membaca sebuah buku yang mana menghindari mudarat itu lebih utama daripada mencari manfaat. Dan yang kedua kalinya, kita sebagai generasi penerus, kita sebagai pemegang tongkat estafet perjuangan agama, supaya senantiasa semangat dalam mencari ilmu, dalam beribadah, dan juga dalam hal baik lainnya. Generasi penerus adalah generasi yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan agama yang hak ini. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kondisi yang sangat tidak normal, jangan sampai membuat kita menyerah, jangan sampai membuat kita tidak lancar dalam beribadah. Kita harus bisa menyiasati betul supaya kegiatan kita, utamanya beribadah itu tetap lancar, namun tetap sesuai protokol kesehatan. Saya teringat dengan sebuah ayat yang mana menyebutkan bahwa kita harus tetap berangkat, baik itu dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Dan kita harus berjihad, baik itu dengan harta kita maupun diri kita. Salah satunya dengan cara mencari ilmu itu. Dan yang terakhir, saya kembali mengingatkan supaya niat para kawan-kawan para remaja ini tetap niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah dan ingin terhindar dari siksanya Allah. Dari awal sampai akhir acara, jangan sampai terlintas niat-niat yang lain yang mana bisa menodai niat murni mencari ilmu itu sendiri. Yang terakhir, saya mohon maaf bila dalam penyampaian saya, dalam sambutan saya ini banyak sekali kekurangan, banyak sekali kekhilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urstumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bersyukur pada Allah yang mana telah memberi segala nikmat pada kita, mulai dari nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar, nikmat sempat, dan masih banyak lagi nikmat yang
telah diberikan oleh Allah pada kita, terlebih yaitu nikmat hidayah yang sudah diberi kepada kita. Atas pemberian segala nikmat oleh Allah pada kita wajib mensyukurinya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tidak dikatakan syukur pada Allah apabila kita tidak bersyukur pada para perantara agama yang membawa agama Islam ini, agama yang hak ini sampai lancar di tahun 2020 ini. Mulai dari Nabi Muhammad SAW diteruskan kepada sahabat-sahabatnya, diteruskan pada tabi'in, tabi'ahum, sampai sekarang diteruskan pada para mubaligh-mubalighat yang telah menyampaikan Al-Quran, Al-Hadis ini dengan cara yang benar, dengan cara yang murni, sehingga bisa lancar dan berkembang sampai di tahun 2020 ini. Atas jerih payah dan amal soleh para perantara agama, kita wajib mensyukurinya dengan ucapan alhamdulillah jazahumullahu khairan. Yang ketiga, di sini saya bersyukur pada para rekan-rekan remaja Surabaya Selatan sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang semangat, yang terengginas di dalam mencari ilmu, di dalam masalah mencari ilmu ini, walaupun di tengah wabah COVID-19 yang kita alami pada tahun 2020 ini, dengan adanya kewajiban mencari ilmu, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang mana hukumnya mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Artinya yang kita cari itu adalah ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Atas kesemangatannya para remaja Surabaya sekalian, saya syukur dan ucapan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Dan di sini di dalam pembukaan saya sedikit memberi nasihat tentang masalah bab semangat untuk mencari ilmu pada era 2020 ini. Meskipun keadaannya seperti ini, kita dilanda wabah COVID-19 atau Corona, sehingga di dalam masalah atau urusan ibadah ataupun urusan dunia, kita dicoba berbagai macam cobaan, mulai dari cobaan ibadah, kita dicoba untuk menghindari kerumunan, sehingga mungkin ada para remaja sekalian yang sholatnya di rumah, ibadah di rumah, dan aktivitas-aktivitas lainnya sering dilakukan di rumah, sehingga untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu mencari ilmu, ya sangat kurang efektif kalau dilakukan secara normal. Dengan latar belakang tersebut, insya Allah di sini kita akan melaksanakan pengajian online atau daring yang akan disampaikan kepada remaja Surabaya Selatan yang saya hormati, yang insya Allah kedepannya akan memberikan manfaat dan barokah. Tentang mencari ilmu ini ada 3 yang wajib untuk dicari, yaitu al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun. Yang pertama ayatun muhkamatun,
yang kedua au sunnatun qaimatun, yang ketiga yaitu au fadilatun adilatun. Jadi ilmu yang wajib dicari di dalam urusan akhirat itu ada 3. Adapun selebihnya itu hanya sekedar keutamaan, ilmu dunia, ilmu sekolah, ilmu pekerjaan, dan lain-lain sebagainya yang bersifat keduniawian, itu merupakan kefadholan semata saja. Adapun yang wajib untuk dicari ya hanya 3 itu. Yang pertama ayatun muhkamatun, yaitu kita wajib mengkaji Al-Quran dari bacaan, makna, keterangan, dikaji sampai faham. Yang kedua yaitu sunnatun qaimatun, yaitu sunnah yang ditegakkan atau al-hadis yang diriwayatkan dari Nabi dan diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya. Dan yang ketiga adalah ilmu faraid. Dan alhamdulillah, insya Allah di sini kita akan mengkaji beberapa poin yang termasuk di 3 keutamaan tadi di dalam mencari ilmu, atau 3 kewajiban poin tersebut untuk mencari ilmu. Dalam mencari ilmu itu bertujuan untuk mengesahkan amalan kita, yang mana mengacu pada dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi kalau seseorang beramal, maksudnya beribadah, kalau tidak ada dasarnya, tidak ada tuntutannya, maksudnya tidak ada ilmunya ataupun ilmunya ngawur, itu nanti amalannya akan ditolak. Dan alhamdulillah di sini kita dibina untuk mencari ilmu dan untuk diamalkan supaya amalannya itu sah. Insya Allah seperti itu nasihat dan pembukaan dari saya. Apabila saya ada kesalahan tutur kata dan kalimat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa dalam melaksanakan pengajian online ini, kita wajib menerapkan protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, ya, untuk menghindari tersebarnya virus COVID-19 ini. Dan jangan lupa juga untuk menjaga adab mencari ilmu, takzim kepada pengajarnya, dan juga bersikap sopan di dalam menjalani pengajian asrama, pengajian online ini. Insya Allah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.